Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe ya guys ya. Makasih. Tubuh Joko Widodo bukan hanya sebagai presiden. Ia adalah kanvas hidup yang bergerak, berlumur lumpur, berkeringat, dan berpose di depan kamera. Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan transformasi seorang politisi menjadi medium seni kontemporer, bukan dalam galeri, melainkan di jalanan, gorong-gorong, stadion, dan jalan yang rusak. Ia tidak menyebut dirinya seniman, namun setiap aksinya terasa seperti performance art dan diproduksi ulang oleh media massa sebagai dokumentasi yang tak terpisahkan dari karyanya sendiri. Niat hati tidak untuk menentukan status seni, yang penting adalah cara aksi itu bekerja secara simbolik, dan simbol-simbol Jokowi bekerja di ruang publik seperti instalasi yang terus dipamerkan ulang. Bersama Bom Seni, mari kita mengenang estetika kekuasaan ala Joko Widodo. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Bayangkan pagi itu di Bundaran Hotel Indonesia. Gubernur DKI Jakarta mengenakan seragam korpri biru, sepatu kanvas coklat, dan tanpa ragu melangkahkan kaki ke dalam gorong-gorong. Ia jongkok di tepian, lalu turun. Kepala Dinas PU, Eri Basworo, jongkok di atas, menunjukkan peta. Jokowi naik lagi, kemudian mengeluh. Ini kenapa bisa jadi kecil segini? Zaman Belanda dulu gede. Ini bukan sekedar inspeksi, ini adalah aksi teatrikal yang ikonik. Gorong-gorong adalah metafora tubuh kota yang tersumbat. Usus buntu, arteri tersumbat, sistem pernafasan yang gagal. Jokowi memasukkan dirinya ke dalam tubuh kota yang sakit. Ia menjadi endoskopi hidup, kamera organik yang masuk ke dalam sistem pencernaan Jakarta. Tempat itu mengotori seragamnya. Kotoran adalah medium. Lumpur adalah cat. Tubuhnya menjadi saksi hidup yang terpapar kotoran kota. Bukan sebagai korban, tapi sebagai aktor yang sengaja terpapar. Ini adalah abjection dalam teori Julia Kristeva. Tubuh yang melanggar batas antara bersih dan kotor, suci dan najis. Gorong-gorong adalah ruang tak terlihat, infrastruktur tersembunyi yang tidak pernah diakui kecuali saat gagal. Jokowi membuatnya terlihat, bukan melalui slide presentasi, tapi dengan memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Ia mengubah ruang teknis menjadi ruang sakral, altar di bawah tanah. Video diunggah Humas Pemprov DKI. Banyak orang menonton dalam sehari. Kamera adalah saksi sekaligus kurator. Tanpa dokumentasi, aksi ini hanya inspeksi biasa. Dengan kamera, ia menjadi performance art. Kamera membuat temporal menjadi permanen, privat menjadi publik. Di sekitar Bundaran HI menjadi accidental audience. Mereka bukan penonton teater yang membeli tiket, tapi warga yang terjebak kemacetan karena aksi ini. Mereka menjadi bagian dari karya. Kemacetan sebagai setup, teriakan Pak Jokowi sebagai punchline. Enam tahun kemudian, Jokowi bukan lagi gubernur, ia adalah presiden. Dan ia tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan dengan mobil kepresidenan, tapi dengan sepeda motor. Video di layar raksasa menunjukkan ia terjebak macet, lalu nekat naik motor, meliuk-liuk di jalan sempit, memberi jalan anak-anak sekolah, dan akhirnya muncul di lorong stadion. Ribuan penonton bersorak, jutaan pemirsa televisi terpana. Ini adalah hyper reality dalam definisi Baudrillard. Bukan sekedar pertunjukan, tapi simulasi yang lebih nyata dari kenyataan. Macet Jakarta, motor, presiden, semua adalah tanda-tanda yang diproduksi ulang untuk menciptakan narasi yang lebih epik dari kehidupan sehari-hari. Tubuh Jokowi kini bukan lagi tubuh pejabat yang kaku dalam jas. Seorang stuntman yang memerankan Jokowi mengenakan jaket motor, helm, dan berpose seperti action hero. Tubuhnya menjadi avatar,
representasi dari presiden rakyat yang turun ke jalan. Ini adalah perwujudan dari kebebasan yang simulatif. Stadion adalah theater of power, namun Jokowi memilih memasuki dari belakang panggung, melalui lorong-lorong yang biasanya tidak terlihat. Ia mengaburkan batas antara depan dan belakang panggung. Ruang politik menjadi ruang teater, dan sebaliknya. Multikamera, slow motion, drone shot, produksi televisi menjadi media karya. Kamera tidak lagi sekedar merekam, tapi memproduksi realitas. Angle-angle dramatis, editing cepat, musik epik, semua bekerja untuk menciptakan efek kolektif. Ini adalah cinematic presidency. Penonton stadion adalah participatory audience. Mereka bukan hanya menyaksikan, tapi menjadi bagian dari spektakel. Sorakan Jokowi, Jokowi adalah call and response ritualistik. Mereka bukan penonton, tapi co-performers dalam upacara kekuasaan. Apa? Empat bulan sebelum Asian Games, ada momen yang lebih intim. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berboncengan motor di Jalan Tanah Agats, Papua. Tanpa jas, tanpa pengawalan ketat, hanya helm dan senyum. Foto viral menunjukkan Iriana memayungi Jokowi dengan tangan, sementara Jokowi di atas motornya. Momen mesra ini menjadi bahan perbincangan nasional. Ini adalah domestic performance, penataan ulang relasi kekuasaan dalam ranah privat. Jokowi tidak menunjukkan dirinya sebagai presiden, tapi sebagai suami. Ia mendomestikasi simbol kekuasaan menjadi simbol keintiman. Tubuh berdua menjadi satu komposisi. Iriana dan Jokowi berdampingan. Tangan Iriana yang memayungi adalah gestur protektif yang biasanya tidak kita lihat dalam protokol kenegaraan. Tubuh presiden yang biasa dilindungi pas pampres, kini dilindungi istri. Ini adalah pertukaran peran yang halus namun ciamik. Jalan Tanah Papua adalah frontier, wilayah marginal yang jarang menjadi pusat perhatian. Jokowi memilih ruang ini untuk menampilkan keintiman, bukan kekuasaan. Ia mengubah daerah terluar menjadi center dari narasi personal. Ruang politik yang biasanya megah, kini diganti ruang domestik yang sederhana. Foto ini viral karena keintiman yang ditangkap. Kamera smartphone warga lokal menjadi kurator. Tidak ada lighting profesional, tidak ada angle dramatis, hanya candid shot yang justru terasa lebih otentik. Kamera menjadi saksi dari kejujuran yang diproduksi. Audiens di sini adalah warga Papua yang langsung melihat, bukan penonton televisi. Mereka adalah local audience yang menjadi saksi dari intimate performance. Reaksi mereka bukan sorakan, tapi senyum lembut dan tepukan lembut. Ini adalah community theater dalam skala nasional. Lapangan itu sederhana, nyaris tanpa keistimewaan. Namun siang itu di Papua, ruang biasa berubah menjadi panggung ketika Jokowi datang bukan sebagai presiden berjas, melainkan sebagai tubuh yang siap bermain, mengenakan kaos putih dan celana merah. Ia tidak membuka acara dengan pidato, tidak berdiri di pusat perhatian. Ia langsung masuk ke lapangan, berlari bersama anak-anak, membiarkan dirinya larut dalam ritme permainan. Di dalam permainan itu, atribut kekuasaan perlahan menguap. Jokowi berkeringat, kelelahan, dan sesekali kehilangan kontrol atas bola, sama seperti yang lain. Sepak bola menjadi bahasa yang netral, bahasa yang tidak memerlukan penjelasan. Di wilayah yang kerap dibicarakan melalui jarak dan konflik, ia memilih hadir lewat gestur paling sederhana, bermain. Warna pakaian yang dikenakannya bukan sekedar estetika. Kaos putih dan celana merah menghapus seragam resmi dan jarak visual antara pemimpin dan anak-anak Papua. Di lapangan, tidak ada pusat dan pinggiran, tidak ada Jakarta dan Papua. Yang ada hanyalah tubuh-tubuh yang bergerak setara, mengikuti aturan permainan yang sama, dalam waktu yang sama. Sebagai sebuah performance, momen ini bekerja dalam keheningan, tidak menawarkan solusi, tidak menjanjikan akhir. Ia hanya menghadirkan pengalaman, bahwa untuk sesaat, relasi kuasa dapat dinegosiasikan melalui permainan. Justru dalam kesederhanaan dan ambiguitas itulah, aksi ini menjadi sangat menarik.
Tak lama dari bermain bola, ada performance yang lebih teatrikal. Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Simpang Randu Seputih, Lampung Tengah. Ia menggunakan mobil kepresidenan, bukan helikopter atau motor trail seperti sebelumnya. Jalan rusak parah, berlubang dan penuh genangan. Jokowi turun dari mobil, berjalan di atas jalan rusak dan berbicara kepada warga. Kunjungan ini terjadi setelah video jalan rusak viral di media sosial. Ini adalah site-specific performance, karya yang hanya bisa ada di tempat itu, pada waktu itu, karena kondisi itu. Jalan rusak bukan hanya latar, tapi medium itu sendiri. Jokowi tidak datang untuk meresmikan, tapi untuk melihat betul apa enggak. Tubuh presiden yang biasa terlindung di dalam mobil mewah kini terpapar ketidaksempurnaan infrastruktur. Ia turun, berjalan di atas jalan rusak, sepatunya berlumur lumpur. Tubuhnya menjadi barometer kualitas jalan. Jalan rusak adalah fail space, ruang yang seharusnya fungsional tapi malah menghambat. Jokowi memilih untuk tidak menghindarinya. Ia memasuki ruang gagal ini dengan mobil kepresidenan, simbol kekuasaan yang justru menjadi rapuh di hadapan ruang yang rusak. Mobil mewah yang biasa melaju mulus kini terguncang, terhambat dan terpapar. Kamera dokumentasi presiden bekerja, tapi kamera warga juga bekerja. Video Bima Yudho Saputro yang viral menjadi trigger dari performance ini. Jokowi merespons balik dengan performance yang sengaja didokumentasikan. Kamera menjadi dialogik, warga mengkritik, presiden merespons, dan kamera menjadi saksi dari dialog ini. Ini adalah participatory documentation. Warga Lampung adalah affected audience, mereka yang terdampak langsung oleh kondisi jalan. Menurut keyakinan saya, mereka bukan penonton yang datang, tapi korban yang menunggu. Ketika Jokowi datang, mereka menjadi penonton dari kehadiran kekuasaan. Reaksi mereka bukan sorakan, tapi curhat, keluhan, dan harapan. Ini adalah testimonial theater, teater kesaksian. Jalannya mulus, enak, Dinikmati ya Pak? dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini seni, politik, atau wilayah abu-abu di antaranya? Jawabannya adalah ketiganya. Joko Widodo adalah accidental performance artist. Ia tidak pernah mengklaim dirinya seniman, tapi setiap aksinya memenuhi kriteria performance art, temporal, set spesifik, embodied, dan diproduksi ulang oleh media. Ia adalah political performer yang menggunakan tubuhnya sebagai medium utama. Niat hati tidak menentukan status seni. Yang penting adalah cara aksi itu bekerja secara simbolik, dan simbol-simbol Jokowi bekerja di ruang publik seperti instalasi yang terus dipasang ulang. Ia mengubah politik dari discourse menjadi embodiment. Ia mengubah kekuasaan dari abstraction menjadi material presence. Kamera, media, dan viralitas bukan sekadar dokumentasi, tapi bagian integral dari medium. Tanpa kamera, gorong-gorong hanya gorong-gorong. Dengan kamera, ia menjadi simbol. Tanpa viralitas, motoran berdua hanya momen pribadi. Dengan viralitas, ia menjadi narasi nasional. Wilayah abu-abu ini adalah tempat paling menarik. Disinilah seni dan politik saling mengkontaminasi. Disinilah tubuh menjadi medan perang dan medan damai sekaligus. Disinilah kita, sebagai audiens, bisa bertanya, apakah Jokowi lebih cocok menjadi seniman alih-alih menjadi presiden?